Legiters, apa kabarnya? Di video kali ini adalah kompilasi 2 hari berturut-turut kegiatan Olive. Yang udah ngikutin, makasih banyak. Buat cemilan di rumah, sekalian buat sampel. Tuh banyak ya orang yang buang. Ininya enak apa? Sausnya enak. Kita mulai dengan air putih hangat. Pagi ini seperti biasa Olive sarapan lagi di Kuau ya, di tempatnya Pak Edi. Ini lagi pengen makan ketan durian. Semua orang di Pekanbaru kenal ya tempat sarapan pagi Pak Edi ini ya, karena dia selain komplit juga harganya murah meriah Legiters. Jadi mau apa aja semua ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kan dulu Legiters. Paling enak sih sebenarnya pakai tangan ya. Kalau di tempat kalian biasa nggak sarapan pagi dengan durian ya? Kalau di Pekanbaru biasa ya. Di sini duriannya biasanya memakai ketan dan kelapa parut gitu. Rasanya gurih manis ya. Ya walaupun duriannya cuma durian lokal ya, kadang durian kampung gitu ya, durian yang ada di sekitar wilayah Pekanbaru dan sekitarnya. Tapi kalau kalian mau musangking gitu, itu juga ada kok yang jualnya. Tapi biasanya tuh frozennya manis ya, ada sedikit pahit-pahit. Kalau mau makan durian musangking yang benar-benar fresh atau blackton gitu ya, biasanya orang Pekanbaru terbang ya ke Malaysia Jumat, Sabtu, Minggu pulang. Pekanbaru durian nggak ada musimnya ya, tiap tahun pasti ada durian. Dari Januari sampai Desember banyak penjual durian. Sekarang tahu isinya khas Pekanbaru nih. Saya bilang ya, kita lihat ada bomnya banyak nih di dalam tuh. Tuh cabai rawit semua isinya. Kalian suka pedas mungkin biasa aja ya. Saya singkirkan dulu cabenya karena saya nggak bisa makan pedas seperti sebanyak ini cabai rawitnya. Jadi harus disingkirkan dulu. Wah. Ini cabai rawitnya udah saya singkirin beberapa, tapi masih pedas lagi terus karena memang di dalamnya tuh memang banyak sekali cabai rawitnya. Di sini ada juga jualan tahu isi ya, tapi tahu isi Medan itu biasanya tahu balap gitu ya. Memang itu isinya pedes banget. Mungkin dinamakan balap karena makannya cepet-cepet kali ya. Itu pedes banget tuh Legiters. Tahu isinya Pekanbaru kayak gini ya. Ada tahu, ada cabai, ada mie kuningnya. Mie kuningnya dikasih saus. Nasi. Kalau kayak gini makannya nggak bisa rapi, berantakan. Sekarang masih jam 6:30 pagi. 6:30 udah mulai rame kayak gini. Kami datangnya tadi jam 6 ya. Jadi seberang ada juga orang jualan. Sama dia jual sop tunjang, iga, soto ayam. Di situ juga rame tuh. Nih. Ini lontong, terkenal lontong tunjangnya. Tunjangnya banyak, bisa besar porsinya. Tapi saya nggak bisa pagi makan kayak gini. Sekarang sore harinya kita makan sate yang terkenal ya, sate Padang Nantongga. Rame gitu, tuh rame sekali. Ada jual es kelapa juga. Habis selesai makan sate Nantongga nih, Olive malam mau bikin selai untuk nastar ya. Yuk ikutin lagi Legiters. Malam-malam saya masih ngaduk adonan nastar ini buat bikin nastar ya. Besok mau bikin nastar rencananya. Pengen makan nastar sekalian mau bikin sampel foto buat Imlek dan Lebaran.
Karena biasanya kalau kalau Imlek biasanya Lebaran lagi saya tambahin ya. Selain lapis legit, saya juga tambahin jual kue kering. Adonan nastar ini tipsnya gampang banget ya, supaya nastarnya itu nggak gampang berjamur, nggak basah gitu ya, awet lama gitu. Ini adonan dia punya selai nanasnya ini harus kering betul sampai bisa dipulung gitu, dipulung bulat-bulat. Nah itu tandanya dia udah kering ya, sampai dia hitam, agak menghitam lagi dari ini. Nah itu biasanya insya Allah aman ya, tahan lama. Kita jogging lagi ya, Algiters. Kali ini saya jogging di pasar bawah, taman pasar bawah. Tuh banyak ya orang yang berolahraga. Jogging di sini sebenarnya enak ya, Algiters. Cuma ya itu tadi putarannya terlalu pendek. Jadi kalau Olive muter di sini biasanya bisa harus 6 kali atau 8 kali gitu baru keringetan. Nah di sini paling banyak sering dipakai untuk senam kesehatan ibu-ibu dan bapak-bapak ya. Tuh rame ya. Ini lokasinya juga di dekat pasar bawah. Jadi yang Olive lihat ya, kebanyakan ibu-ibu bapak-bapak itu habis jogging mereka tuh nyebrang ke pasar bawah. Udah gitu bawa belanjaannya pulang deh sampai ke rumah. Biasanya sih yang jogging sekitar sini juga orang-orang yang tinggalnya di sekitar sini ya. Jadi mereka menenteng belanjaan pulang ke rumah. Namanya Taman Tunjuk Ajar Integritas. Ini di sebelah situ pasar bawah. Pasar bawah tempat belanja seafood, kualitas seafood dan buah yang bagus-bagus ada di pasar bawah situ. Nih ya, ini tamannya seperti ini. Gitu. Habis ini kita cari sarapan ya. Rame tamannya tuh. Habis dari sini kita mau cari sarapan ya lagi terus. Setelah itu Olive mau bikin nastar. Yuk ikutin lagi. Olive lagi happy nih ya karena lagi nyobain cetakan nastar yang baru, yang ukurannya sama, semua beratnya juga sama. Jadi nanti masuk di toples dia nggak ada yang besar, nggak ada yang kecil, semuanya sama. Oh ya maaf ya Ligiters, ini suaranya berisik di deket jalan ini ya. Karena memang pas lagi bikin nastar ini pintu tokonya Olive buka, jadi langsung suara dari jalan raya tuh kedengaran ya. Ini Ligiters lihat ya, setelah diisi dibulat-bulatkan, lalu digulung seperti ini biar sampai licin ya permukaannya. Baru setelah itu Olive masukkan ke cetakan, baru nanti ditepuk-tepuk pakai punggung lengan, punggung tangan gitu ya, biar rapi dibalikin. Nah, tuh seperti itu. Jadi rapi ya. Kalau Ligiters mau punya cetakan seperti ini, bisa pesan di Keranjang Orange ya. Harganya murah kok, 1000-an kalau nggak salah ya. Tapi Olive lupa namanya apa, nama tokonya. Ini tangannya bersih ya Ligiters. Sudah cuci tangan. Dia nggak bikin nastarnya, nggak mungkin kita pakai sarung tangan karena nanti dia nggak rapi. Yang penting kita cuci tangan kita bersih-bersih. Nah ini ya. Nih cetakannya saya masukin. Pakai ini ya, pakai apa nih, punggung lengan, punggung tangan tuh. Jadi rapi kan, bagus. Insya Allah dia juga nggak retak ini nanti ya. Tuh. Ini berat adonan kulitnya sekitar 10 gram, terus adonan isinya ini adonan isinya udah saya bulat-bulatkan, ini sekitar 6 gram. Jadi total adonan ini 16 gram ya. Tuh ikan gini. Oh masukin, kita tutup lagi ya. Menurut saya ini cara praktis mengerjakan nastar ya, karena nastar ini butuh waktu yang cukup lama, harus telaten. Jadi saya begini aja. Tuh. Olive kasih contoh sekali lagi ya. Berat adonannya sekitar 10 gram. Terus kita pipihkan seperti ini.
Masukkan adonan nanas 6 gram. Terus kita bungkus ya, jangan sampai ada yang keluar tuh. Dibungkus seperti ini. Baru kita bulat-bulatkan lagi nih pakai tangan. Ini cetakan yang tadi masukkan ke dalam. Nih, pakai punggung. Pak dah. Dah. Bagus kan, rapi ya. Ini hasilnya Legiters. Ini satu resep lumayan banyak ya, bisa 2 toples nih dapatnya. Ini ada yang kematangan, yang belakangan kelamaan diangkat nih jadi agak gosong nih telurnya, tapi nggak apa-apa. Kita tunggu sampai dingin semua ya Legiters, baru kita masukin ke toples biar dia nggak cepet jamuran. Nih, kalau untuk Imleknya saya buat seperti ini ya. Hamper nastarnya tuh. Buat cemilan di rumah sekalian buat sampel Imlek dan Lebaran. Ya. Ini wangi ya Legiters, wangi. Tuh. Wangi butter. Ini udah penat seharian bikin nastar, ntar sore Olive mau main lagi ke Sungai Siak ya. Kita hilangkan sejenak ya penat kita Legiters. Sekali lagi nongkrongnya di tepi Sungai Siak. Sore jam 4. Belum ramai. Di Pekanbaru ini tidak banyak tempat hiburan ya Legiters. Biasanya ya main ke Sungai Siak ini, atau ke mall, atau keluar kota gitu ya, atau juga keluar negeri gitu ya, ke Malaysia lah. Kalau libur 2 hari 3 hari gitu ya, libur 3 hari lah biasanya, Jumat Sabtu Minggu orang-orang Pekanbaru banyak terbang ke Malaysia atau ke Singapura. Tapi melepas lelah di pinggir Sungai Siak ini udah berarti banget ya buat kita ya, terhibur gitu rasanya. Masih panas ya. Ininya enak apa, sausnya enak. Sore ini kita pesan singkong kesukaan saya dan Pak Su, lalu french fries ya kesukaannya anak-anak. Ini singkongnya mumpur banget, masih panas lagi. Duh, enak banget ya. Ditambah lagi minumannya caramel latte. Ini saya sama Pak Su sharing ya, karena kita juga nggak minum manis terlalu banyak gitu. Tapi caramel latte-nya ini nggak manis kok, nggak manis banget. Udah suka kentang, ya suka singkongnya. Singkongnya mumpur ya, rangup banget singkongnya tuh. Tuh pecah singkongnya. Aduh, nggak betul, panas. Singkongnya dikasih bumbu rujak pedes. Karena dilihat-lihat foto kali ini dan made in India langsung buka. Kurang ajar. Oh, Ini apa? iya, terus nggak mau. Padahal kayak butter cookies kan, kayak butter monde kita. Nah, lagi terus sampai lagi. Tubuhnya pun indah ku pandangi, putih mulus dan seksi, tajam seperti sang bidadari. Baiklah Legiters, terima kasih banyak buat kalian yang udah nemenin Olive melepas lelah di tepi Sungai Siak. Bagi yang belum subscribe, boleh subscribe, Olive sangat appreciate banget ya. Yang sudah subscribe boleh di komen atau di like ya. Sampai berjumpa lagi di vlog berikutnya. Legiters, sehat-sehat selalu kalian. Ditunggu di vlog berikutnya. Bye-bye.